di relung suka bangsa, tepat namanya membangun manusia Indonesia. Bersama jaga sumber daya, rakyatku sentosa menghubung cinta, mengharumkan nama bangsa. Penuhi janji kemerdekaan negeri sebagai bakti padamu pertiwi, bulatkan tekad menggapai cita-cita seiring doa pada yang kuasa. Anies Baswedan untuk Indonesia. Anies Baswedan untuk Indonesia. Nyanyi lagi. Terima kasih Bapak-Bapak, semoga terhibur dan memberikan semangat. Selanjutnya kita perkenalan nanti sambil perkenalan di samping kita makan ya, ada hidangan. Dimulai dari sebelah kiri kayaknya Mbak. Bapak-bapak. Bapak dulu deh. Ya, perkenalannya namanya siapa, terus dari simbol apa, gitu, terus mungkin ya dari apa, nama, simbolnya apa, terus apa namanya, ya sekarang apa yang dilakukan untuk anak presiden kita, ya pokoknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Hendra Zon dari Simpul Trisakti, alumni Trisakti for Anies Presiden 2024. AZ. Oh, singkatnya AZ. Kami sekarang ini dari berbagai kegiatan, sebenarnya ada yang sebenarnya ingin saya sampaikan, bahwa kemarin kami turut menghadiri pertemuan dengan Ketua DPD Republik Indonesia, di mana di situ dinyatakan bahwa kita sekarang ini berada di atas, negara kita berdiri berjalan di atas Undang-Undang Dasar tahun 2002, di mana sudah meninggalkan Pancasila semuanya, sehingga ini adalah Undang-Undang Dasarnya liberal, sehingga kita berkesimpulan bahwa pemilu tahun 2024 itu pemilu yang bukan Pancasila, bukan Undang-Undang Dasar yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Maka ini jadi pertanyaan bagi kita juga, karena kita semua ini sedang mendukung Anies Baswedan untuk terpilih menjadi presiden tahun 2024. Apabila ini pemilihannya terjadi karena dasar Undang-Undang Dasarnya yang bukan UUD 45, apakah kita akan tetap menjalankan hal tersebut, atau kita mendukung untuk kita kembalikan dulu perjalanan negara kita ini kepada pemilu yang berdasarkan MPR dengan golongan-golongan, dengan unsur-unsur golongan. Kalau sekarang ini pemilu itu diselenggarakan oleh oligarki, di mana seluruh penyelenggara negara, baik yudikatif, eksekutif maupun legislatifnya itu adalah antek-antek daripada oligarki. Ini ada yang mungkin kita bahas lagi nanti. Saya kira itu aja perkenalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tapi nggak semuanya biayain, kadang kita biaya sendiri. Saya biaya sendiri kan. Zaman Rizky, zaman kalian paling banyak mewakili dari Ratu Sabah. sekarang kemarin ke Jambi itu 12 orang. Jadi saya sebagai pembina kedua, pembina pertamanya adalah dari Muhammad Al-Badar. Saya bersama Al-Badar jalan santai, gila. salah satu ikut menjadikan relawan gubernur Muslim di 2015 yang alhamdulillah perjuangan kita dulu dengan mengumpulkan simbol-simbol tokoh-tokoh dan ormas di seluruh DKI melahirkan gubernur Muslim yaitu Bapak Anies Baswedan. Dan pada hari ini Ketua Ratu Sabah Ibu Edawati bebas hadir karena berhalangan, jadi saya mewakili. Program kami dari Ratu Sabah, kenapa namanya Ratu Sabah? Relawan relawan tanding untuk sahabat Anies Baswedan. Kita fokusnya untuk kepada emak-emak yang dulu di 2015, 16, 17 pernah bergabung di relawan gubernur Muslim Jakarta. Kita rekrut dan juga kita sosialisasikan untuk senantiasa konsisten mendukung Anies Baswedan. Saya kira itu perkenalan kami dari Ratu Sabah, dan insya Allah di kesempatan berikutnya nanti ketuanya bisa hadir. Terima kasih. Silakan lanjut. Waktunya dipersingkat ya, masih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Krismanto dari relawan Sobat Anies Kuning. Mewakili Ketua Umum kami yang tidak bisa hadir, sampaikan salam juga kepada Mbak Tata. Mbak Linda tidak bisa hadir. Saya dari perwakilan dari kebetulan sedang di Jakarta. Saya dari DPW Medan, Sobat Anies DPW Medan yang alhamdulillah juga perkumpulannya solid dengan Forkom di sana. Jadi sekitar ada 57 relawan yang tergabung dalam Forkom Sumut dan seluruh tim berkumpul seperti ini, dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama ini. Perkembangan saat ini Forkom di Medan, kita sudah kedatangan Pak Anies pada bulan lalu yang alhamdulillah disambut meriah, dan mudah-mudahan relawan-relawan Sobat Anies di Sumatera Utara khususnya di Indonesia bisa solid sampai mengantar Pak Anies jadi Presiden Republik Indonesia. Amin. Saya kira itu jadi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rusam Fafa, perwakilan dari Monas. Untuk saat ini dari Monas, kita ingin bahwa kota kita itu boleh membuat nyalinya. jadi kita Dikasih ini daging harimau. untuk saat ini kita bergerak urusan sebagai dari mulai Sumatera sampai Jawa. Mungkin itu dulu sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril Kurniawan ST ya. Kebetulan saya juga sebenarnya lulusan Trisakti juga Pak. Kemudian di sini saya membentuk sebuah komunitas relawan yang bernama Gerak Indonesia, Gerakan Anies Maju Memimpin Indonesia. Menangkan Anies 2024. Ya, di sini saya dengan sangat sukarela, ya, dengan sukarela dan ikhlas ingin memenangkan Anies di tahun 2024. Ya. Dan komunitas Gerak Indonesia ini memang baru terbentuk, ya, baru terbentuk sekitar 3 bulan yang lalu, dan alhamdulillah di DPN-nya di pusat sudah terbentuk semua, dan baru ada di beberapa DPW
Dan kita dengan semangat ya milenial kita akan bentuk di seluruh provinsi Indonesia. Ya, karena apa? Kita harus punya ya relawan-relawan di seluruh pelosok Indonesia. Karena dengan itu kemungkinan menang itu besar. Ya kalau di atas kertas Anies Baswedan pasti menang. Cuma yang kita lawan apa sekarang? Oligarki, ya, kecurangan-kecurangan di seluruh pimpinan pusat dari KPU, mungkin juga Bawaslu ya, bisa jadi BPK semua. Itu mereka sudah pasang orang-orang. Nah disinilah sebenarnya para relawan itu perlu, ya. Kita perlu koordinasi keseluruhan kalau bisa. Seluruh relawan aktif, baik sebagai saksi, baik sebagai PPK. PPK itu terutama di kecamatan dan kemudian di daerah provinsi ataupun nasional, aktif sebagai panitia. Kita jangan lagi sebagai penonton. Jangan hanya berteriak hore-hore senang, tapi kita tidak aktif di sana. Kita tidak melihat langsung bagaimana perhitungan. Ya, karena disitulah sebenarnya kunci kemenangan di pemilu. Ya, yang saya lihat dari 2019 yang lalu itu pun banyak terjadi kecurangan-kecurangan. Itu kenapa? Karena mungkin belum ya para pejabat yang lama pertahanan itu sudah memegang orang-orangnya. Dan untuk itu mari kita sama-sama memulai ya, kita jangan hanya tampil di permukaan, kita aktif juga sebagai ya orang aktif sebagai panitia PPK atau PPD dan PPN semua untuk melindungi dan menjaga hasil suara Anies Baswedan. Hidup Anies Baswedan! Presiden 2024! Terima kasih. Nanti saya mencurigai Bapak. Baik, terima kasih banyak Dan. Tentu pertama kita yang mengucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perjuangan. Oke, baik. Suatu kehormatan tentu dan kebahagiaan bahwa hari ini hari yang sangat bersyukurlah tentu kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul bersama-sama menyatukan satu tekad dan tujuan yang mana bahwa kita akan memasuki era perubahan tentu ya, era perubahan di tahun 2024. Nah, tentu era itu akan kita songsong bersama-sama dengan satu tekad untuk Anies. Namanya belum Pak. Oh, sorry, saking semangat ya. Oke, baik, nama saya Arsumunab dan kebetulan saya mendampingi beliau nih, ketua saya. Ya, ketua saya masuk di dalam struktur organisasi. Ada 1 menit saja. Ya, itu aja dan tentu sekali lagi ini satu kehormatan dan kebahagiaan kita bisa berkumpul bersama menyatukan satu tekad dan tujuan untuk sama-sama menyongsong perubahan di 2024 dengan satu tujuan Indonesia bangkit bersama Anies Baswedan. Amin. Itu dia sementara. Sekali lagi terima kasih dan saya harap kita satu energi, satu semangat untuk terus menggalang kekuatan di pemenangan Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cepi Trisna dari relawan Bekasi Raya Por Anies atau disingkat dengan Rapoa. Kami mantan-mantan Satgas dari 2019 Prabowo Sandi yang sekarang kita hidupkan kembali di setiap posko RW dan dari 7.000 RW yang dulu dibentuk pada saat Prabowo Sandi baru 200 RW yang sekarang kita garap dan register. Mohon doanya semoga posko-posko di seluruh Bekasi Raya untuk semuanya bisa terregister atas nama Anies. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya singkat aja, nama saya Rahadian, Bendung dari Bekasi Raya Por Anies.
mendampingi petani kita. Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Bintang dari Anies Mania, Aman, disingkat Aman. Salah aman ya. Kalau sudah ada di sini ada Bu Tata dan Pak Budejo dan lain-lain, aman lah. Anies Mania sendiri menargetkan membentuk 385 kabupaten kota dari 514 kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan seperti yang menjadi diskusi kita selama ini bahwa target utama kita adalah bagaimana Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu menjadi bagaimana kita mampu menangkan. Minimal kita bisa menang tipis, kalau bisa menang banyak alhamdulillah. Dan dari hasil survei memang ini menjadi perhatian kita semua bahwa untuk wilayah Banten, DKI, Banten dan Jawa Timur kita menang tipis di situ. Nah, kita berharap di Jawa Tengah dan Jawa Timur kita bisa menang, dan saya berharap kepada seluruh simpul relawan yang hadir pada siang hari ini, ayo kita bersama-sama kolaborasi, koordinasi untuk bagaimana mampu memenangkan Pak Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Karena ini menjadi jumlah pemilih terbesar di Indonesia. Kalau misalnya kita kalah di situ, meskipun kita menang di DKI, itulah akan mengangkat suara Pak Anies. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua. Saya berharap melalui pertemuan forum ini kita bisa membangun kolaborasi secara bersama-sama untuk terus meningkatkan komunikasi untuk memenangkan Pak Anies. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agro Jaya atau lebih dikenal Ajay, mewakili teman-teman dari Amanat Indonesia. Titip salam buat Mbak Tata dan teman-teman di sini dari Sahri Magnet. Kebetulan kita ada agenda di belakang yang juga tidak bisa ditinggalkan. Saya tidak bisa banyak-banyak menyebutkan. Yang jelas Amanat Indonesia kita akan menargetkan ceruk-ceruk suara pemilih PAN. Karena hari ini sampai hari ini PAN belum pernah punya keinginan siapa calonnya. Amanat Indonesia didirikan oleh aktivis-aktivis PAN, mulai dari deklarator, pendiri, bahkan yang masih aktif, dan selalu menjadi perdebatan di internal partai hari ini. Dan insya Allah sekaligus memberitahu pada tanggal 5 Februari 2023, Mbak Tata mewakili ketua umum kami akan mengundang untuk menghadiri deklarasi Amanat Indonesia di Bandung. Tempat akan bisa ditentukan. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim, kalau ingin cepat kenal Ketua PKS adalah Ahmad Sehu. Saya Ketua Umum Gema Kopi, Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia. Jadi kalau di Google langsung generasi Gema Kopi langsung keluar semua itu. Ya, yang dulu heboh, seorang ibu-ibu yang histeris ingin berfoto sama Mas Sandi dulu. Nah, jadi kalau di sekarang deklarasi Gema Kopi langsung keluar semua itu, deklarasi Gema Kopi, Gerakan Masyarakat Koperasi Indonesia. Ketua penasihatnya Dr. Wahnuddin Abdullah yang sekarang dulu Gubernur BI, sekarang dia rektor di Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Pembinaannya kita ini khusus menggarap di komunitas koperasi yang saat ini ada 127 koperasi aktif di Indonesia ini dengan jumlah anggota aktif adalah 26 juta orang. Itu yang kita garap. Ini merupakan karena koperasi itu adalah ekonomi konstitusi pasal 33 UUD 45 yang sekarang di amandemen 4 kali hilang kata koperasinya sehingga kapitalis menulis yang muncul di negara kita ini. Nah, kita ingin mengembalikan Gema Kopi ini lewat Anies Baswedan agar kembali kepada UUD 45 pasal 33 di mana koperasi sokong guru ekonomi Indonesia dikembalikan. Kenapa Gema Kopi ini mendukung Anies Baswedan? Bukan karena kantongnya, bukan karena kecerdasannya, berapa apa? Karena Anies Baswedan adalah sukses satu-satunya di Gubernur Indonesia
yang pertumbuhan anggota koperasi 4% selama 4 tahun dia memimpin di Jakarta ini. Jadi kita bersaat kinerja. Artinya satu-satunya gubernur yang selama 4 tahun meningkatkan pertumbuhan anggota koperasi itu Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta. Nah, sehingga komitmen inilah kinerja dia di bidang koperasi, komitmen dia untuk kembali kepada pasal 345 itu kita mendukung Anies Baswedan. Dan kita juga dulu yang heboh deklarasinya Mas Sandi dulu, ya kan? Dan bisa dilihat ada video-videonya dulu itu. Waktu itu kita menghabiskan dana ke 110 juta deklarasinya. Dan itu dibayar satu orang saja sponsor kita pada waktu itu. Mudah-mudahan sekarang ini dia mau kembali untuk mensponsori Kemah-Kopik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah. Oh, di bawah. Ada. Assalamualaikum Di lantai 1. wabarakatuh. Ini terakhir lah saya Pak. Iya. Perkenalkan Bu Tata, saya perwakilan dari PIS ya. Ketua tidak katakan dia salamnya. Nama saya Saifuddin, tinggal di Kayu Manis, Jakarta Timur. Adapun program PIS kita sudah terbentuk DPW di seluruh Indonesia 90% sekarang dan sudah berjalan DPC mungkin sekitar 50. Kita datanya ada semua. Jadi kita semuanya insya Allah sebelum ada sini kita udah rampung semua 100% DPW dan DPC dan ke bawahnya dan kita pengawasannya kita udah siap strukturnya semua. Saya rasa itu aja Bu Tata yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Ibu Tata dari Pak Fadel Bahar dari Japura. Terima kasih untuk Pak Anies. Sebelumnya saya punya pesan, intinya never give up, jangan pernah menyerah dan jangan biarkan orang baik berjuang sendirian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Japura, akan dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama saya Agustian, perwakilan dari Dian Milenial, relawan generasi Anies Baswedan. Insya Allah untuk Presiden 2024 kita tetap satu visi dan misi menuju Presiden Anies Baswedan. Itu saja saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin berdiri ya Bapak Ibu. Biar kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan nama saya Prasetyo Rahdi dari relawan Fornas ABW, Forum Relawan Nasional Indonesia. Salam untuk teman-teman seperjuangan semua karena DPW kami ada di Kalimantan Timur dan saya di sini hadir sebagai perwakilan. Nah, Fornas sendiri saat ini perkelihatannya nasional ya Bapak Ibu. Jadi kami jujur kalau dari Fornas sendiri DPW kami ada di Kalimantan Timur, di Banten, Jakarta, di Sumatera Utara dan Aceh. Karena kalau saya jujur-jujuran aja untuk merangkul semua DPW masih dalam sifatnya mandat, belum ada yang punya keanggotaan yang banyak. Jadi memang realita di lapangan itu memang berbeda ya daripada di perkumpulan seperti ini ya. Kami hadir juga untuk memberikan hadiah sebetulnya ke rakyat Indonesia, tentunya untuk Pak Anies sebagai Presiden Republik Indonesia. Mungkin nggak banyak dari saya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya nama saya Hendri Madani. Saya mohon maaf Bu Tata, Pak John, saya dari Rumah Kadang. Yang terjadi semalam ada sengketa sedikit. Saya mohon maaf. Apapun itu, saya mohon maaf. Saya ketua Relawan Rumah Kadang DKI dan masih ke SK. Insya Allah. Hanya itu aja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin salah satu yang disindir Pak Jokowi. Ciri-ciri yang memikirkan rakyat Indonesia. Rambutnya putih udah. Perkenalkan, nama saya Jendi Susianto. Kalau di WA biasanya Densus. Saya kebetulan yang admin di Forkom. Saya simpulnya sendiri adalah saya Sekjen Janas. Kira-kira begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang belum masuk di Forkom, silakan hubungi saya ya. Mohon izin saya berdiri, Bapak dan Ibu, agak semutan kakinya, kelamaan, oleh konsumsi udah datang gitu. Baik, tadi ada permohonan maaf dari Rumah Gadang ya, saya maafkan Bang. Kita samakan persatuan, kita samakan frekuensi kita dulu ya. Kalau saya teriakan Anies Baswedan, Bapak dan Ibu menjawab Presiden. Nah, ini versi saya Bu. Ini sendiri ya. Oke. Kemudian kalau saya teriakan Anies Baswedan Presiden, Ibu menjawab Indonesia Sejahtera. Paham? Kita samakan frekuensi kita dulu. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Indonesia Sejahtera. Terima kasih. Nanti Ibu ya sekalian yang ini ya. Oke. Baik Bapak dan Ibu, perkenalkan nama saya Joko Wiranto. Jadi Ibu boleh memanggil nama Jokowi. Tapi ini Jokowi yang mendukung Anies Baswedan. Amin. Berbeda dengan Jokowi yang sebelah ya Bu ya. Baik Bapak dan Ibu, nama saya Joko Wiranto. Saya diberi amanah menjadi Ketua Umum UMKM Anies. UMKM Anies adalah badan otonomi dari Anies Bu. Jadi kita sayap dari Anies. Jadi Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera. Ya, jadi kita badan otonomi dan kita memiliki payung hukum sendiri dari SK Kemenkumham. Tetapi namanya juga bukan UMKM Anies karena kita tidak bisa memakai nama itu. Nama kita adalah PMKM Manis Indonesia Sejahtera kalau dari SK Kemenkumhamnya. Kami sudah ada di 29 provinsi. Besok yang ke-30 pada tanggal 8 Januari kita akan deklarasi di Semarang. Itu adalah DPW kita yang ke-30. Kemudian mudah-mudahan kita segera bisa menata kepengurusan di DPD di kabupaten kota kita. Tidak panjang lebar karena masih banyak sekali yang harus perkenalkan. Sekali lagi terima kasih kami sudah diikut sertakan untuk bisa berkumpul pada hari ini. Semoga saja semua relawan diberi kelancaran. Kami memiliki Bali Diklat sendiri di wisata Setu Babakan. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada di wisata Setu Babakan bisa singgah di DPP kita dan bisa bermalam di homestay kita di sana. Kita ada homestay kita. Kemudian Bapak dan Ibu tidak perlu harus masuk ke dalam UMKM Anies, tapi kita memiliki aplikasi di mana Bapak dan Ibu yang bisa atau memiliki produk untuk dijual, Ibu bisa tinggal masuk ke Play Store dan masuk ke Puskomat, Ibu bisa berjualan di sana. Itu aplikasi kita yang memang kita akan perkenalkan untuk seluruh relawan Anies. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Anies Baswedan Presiden. Indonesia Sejahtera. Indonesia Sejahtera. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para ketua umum? Kurang semangat. Bapak-bapak, ibu adalah penentu buat negeri ini. Semangatnya harus kompak. Apa kabar para ketua umum? Alhamdulillah. Siap berjuang? Siap berdarah-darah? Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya pada para senior. Saya Rahmat Sitompul, Ketua Umum Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu, ABRI 1. Di sini ada belajar Pak Kata, para senior sekalian. Bapak Ibu, saya merasakan provinsi hebat yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Frekuensi kemenangan, kekuatan, frekuensi kebersamaan satu ini gagasan membawa Anies menuju Presiden 2024. ABRI 1, Anies Baswedan Rakyat Indonesia Bersatu. Konsep kami adalah pengawalan pemilu yang jujur dan adil. Presur, kawal penyelenggara pemilu, kawal penegakan hukum. Sekali lagi konsep kami adalah kawal penyelenggara pemilu, kawal penegakan hukum. Lawan Anies Baswedan hari ini cuma satu, yaitu KPU. Betul? Lawan kita cuma KPU dan coklat. Salam hormat saya. Di sebelah kiri saya ini ada abangga saya, Kolonel Purnawirawan Pak Usman Sinambela. Banyak orang bertanya, Bapak Ibu, ABRI 1 ini jenderal siapa yang dipilih? Bapak Ibu, ABRI 1 ini ada Purnawirawan TNI di dalamnya. Bersama sipil mengawal kemenangan Anies untuk Presiden 2024. Saya pikir itu saja. Kita berkolaborasi dengan satu misi, satu tujuan untuk memenangkan, mengawal Anies menjadi presiden. Saya pikir itu burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Anies presiden. Terima kasih. Merdeka. Mari kita tidak henti-hentinya panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izin dan ridhonya, siang yang cerah ini relawan Anies dengan jumlah simpul yang sangat banyak bisa dipersatukan dalam suasana yang damai sejuk. Alhamdulillah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah dari relawan Anies, yaitu disingkat dengan Aliansi Relawan Anies Area, yang kantor PBB-nya adalah di Bogor. Kemudian saya baru bergabung kurang lebih 3 bulan yang lalu di area, namun kalau area ini sudah terbentuk mulai beberapa hari, artinya sudah mau hilang. Nama saya adalah Usman Sinambela. Saya adalah relawan yang baru lulus tahun 2020. Ada? Saya bertugas terakhir di Kodam 2 Sriwijaya, Palembang. Saya 9 tahun di Palembang, 9 tahun juga jadi instruktur di Secapare. Alhamdulillah sudah mungkin banyak yang sudah kenal atau sudah merayat. Syukur alhamdulillah. Satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa tadi disampaikan oleh adinda kita tadi, yaitu Rahmat Sitompul, kita tetap bersatu bersinergi. Kalau area menyampaikan, saya selaku
Wakil Ketua Umumnya area, kita tetap bersatu dalam hati dan pikiran. Artinya satukan hati dan pikiran, raih kemenangan, jadikan pemimpin yang amanah Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 hingga 2029-2034, menjadikan Indonesia berkeadilan. Itu adalah faktor yang harus diraih dan dimenangkan. Mungkin itu sebagai penyampaian dan perkenalan saya. Kalau mungkin ada yang ketinggalan, saya domisili atau stay di Bogor, rumah saya di Bogor, keluarga saya juga di Bogor, ada satu anak saya yang di Papua sana. Itu aja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut dan silakan untuk sahabat-sahabat sambil makan siangnya silakan. Mulai. Di sini belum memperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berdiri ya. Mungkin saya paling junior sendiri di sini. Salam hormat Pak Tata, Bang Jo, Mas Dendi dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lusukma Pucoro dari Kota Solo. Inisiator sekaligus Ketua dan Pembina Nasional Relawan Sobat Anies Nasional. Alhamdulillah saat ini sudah ada di 30 provinsi, 257 atau hampir 260 kabupaten kota di Indonesia. Terus kita sudah 1 tahun lebih, kan? 1 tahun ya, baru kemarin kita deklarasi milah tanggal 12 Desember kemarin. Terima kasih. Jadi kita memang awal berdiri sebetulnya awal 2021 kita udah rilis di media online. Terus baru deklarasi akhir 2021, dan itu deklarasinya termasuk besar karena terjadi gempar juga karena kita di deklarasi di pusatnya Kandang Banteng ada di Solo ya waktu itu. Dan tetapi karena kita ingin kita bangun Sobat Anies ini adalah semangat merangkul ya, jadi kita lupakan permusuhan, tidak ada cebong kampret lagi, tidak ada 0102, dan kita berdemokrasi dengan sehat, saling menghormati apapun perbedaan. Maka sampai sekarang semangat ini yang bagus, yang alhamdulillah bisa menular ke rekan-rekan relawan lain. Jadi ini yang kami harapkan, nanti kita bisa meraih simpati rakyat Indonesia, empati, karena kita harus sefrekuensi dengan Pak Anies ya, karena Pak Anies orang baik, tentu kita harus dukung dengan cara yang baik pula. Itu yang pertama. Yang keduanya, saat ini kami menginisiasi tim Elang Putih, jadi tim media nasional relawan Anies Baswedan. Jadi karena kami melihat bahwa banyak relawan ini tidak membangun media sosialnya dengan baik, maka di situ tim Elang Putih ini sebagai tim media nasionalnya nanti akan memblow up kegiatan seluruh relawan yang ada tanpa kecuali. Jadi selain kita sebagai garda terdepan di media sosial yang Elang Putih itu, yang nanti kita sudah butuh saat ini ada hampir 4.000 orangan ya, yang tim media yang intinya itu. Nanti kita membutuh jaringan netizen, tapi kita juga membuat seluruh kegiatan relawan yang ada, baik nanti konsolidasi, sosialisasi ataupun kampanye yang ada di seluruh Indonesia. Jadi nanti kita bersinergi dengan semua relawan. Itu yang kami ambil karena saat ini itu lebih penting, ketika daripada kita nunggu terbentuk tim pemenangan nasional dan media centernya belum ada, maka itu kita inisiasi dulu. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf Ketua Umum kami Mbak Nadine nggak bisa datang. Salam hormat dari kami Sobat Anies Nasional untuk seluruh bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Salam hormat dan salam respect dari kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang. Ini rupanya Mas Muncul ini dari Solo. Kemarin ikut hadir acara resepsi Mas. Sama Pak Presiden 2024 ya. Kawan. Alhamdulillah, kenalkan Bapak Ibu semuanya. Nama saya John Odius. Asli saya Betawi. Jadi saya putra asli Betawi. Kelahiran Bukit Tinggi. Hari ini hari yang ketiga ya Mbak Tata ya. Kita bertemu di rumah temu relawan. Ini kalau kata orang Melayu, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Duduk beramai-ramai, bersempit-sempit, duduk sendiri, berlapang-lapang ya. Jadi alhamdulillah saya di sini tugas utamanya adalah bersama teman-teman semua membantu Mas Anies agar beliau lempeng jalannya, mudah urusannya, dan semua yang beliau pikirkan dan beliau katakan itu sampai ke bawah. Jadi tugas kita semua hari ini memang sama-sama membantu Mas Anies sebagai bakal calon dan menjadi presiden 2024. Amin ya Tuhan, amin. Kemudian ada dua hal sebenarnya ingin kami juga atau saya ingin sampaikan. Pertama, yang namanya itu memasak. Kalau kayu itu kalau tidak bersilang di tubuh itu dia tidak akan jadi itu apinya. Jadi kalau ada sedikit dalam keluarga besar relawan Anies ada urusan-urusan yang selesai di dalam, pecah di perut, jangan pecah di luar. Artinya apa teman-teman? Ayo semangat kita yang seperti ini luar biasa. Energi yang besar sekali. Tadi ada Panglima ABRI namanya Rahmat Syah. Jadi relawan Anies itu sudah punya sendiri Panglima ABRI. Nah, ada ABRI 1, ada ABRI nomor 1. Jadi mudah-mudahan semua yang kita hadapi rintangan kita selesaikan secara baik di dalam rumah tangga, yaitu rumah temu relawan. Nah, mudah-mudahan kita bersama di sini, Mbak Tata, saya, Mas Dendi, Mas Boni, dan Mas Bambang nanti akan sama-sama kita setiap hari ini dibuka, tapi barangkali ada jadwal khusus nanti yang teman-teman bisa juga ketemu dengan Bapak Presiden 2024. Barangkali itu kenalan dari kami. Nama saya John, nanti nomor telepon ada di grup Forkom, ada di grup Sektor, insyaallah. Bila taufiq hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dulu yang menghormati Jason dan Bu Tata dan Pak Dendi, perkenalkan nama saya Haidil Sekjen DPP Jamis Malaysia, berada di bidang UMKM, advokasi hukum dan seni budaya. Saya sendiri aktif di RWH Bank Java, Ibu Khaira Idris. Menyampaikan bahwa rekan-rekan dari beberapa provinsi, beberapa kabupaten kota mempercayakan kepada saya untuk menjadi ketua umum relawan Karunia Bangsa. Semoga dengan kalimat ini Allah memberikan karunia kepada bangsa Indonesia. Nah, kami baru bentuk ini karena kami mengambil dulu informasi-informasi dari rekan-rekan yang ada di daerah-daerah. Pada akhirnya beliau mendukung kami, baik yang di Aceh, di Sumatera Utara, di Palembang, Lampung, Konawe, Maluku, Malang Raya, Bandung, Bekasi, Depok, Pemalang, dan Pekalongan. Oleh karena itu menurut saya, karena ini dukungan cukup sementara ini menurut saya cukup baik, cukup banyak, maka saya berani untuk membentuk relawan ini. Jadi relawan kami ini mohon maaf baru. Saya mohon dengan hormat kepada admin Sekber maupun admin Korkom akan mengusulkan kami bergabung di dalamnya, sehingga rekan-rekan kami yang ada di daerah-daerah baik DPW, DPD maupun DPC berikut PAC-nya itu dapat bergerak, gitu ya. Walaupun kami belum semua. Insya Allah setelah ini kami akan bergerak
kembali ada informasi mantan dan Ramil Sorong akan datang ke kami ke Jakarta untuk ikut bergabung di Karunia Bangsa. Jadi demikian sementara, mudah-mudahan dengan kehadiran saya dapat menambah pasukan untuk bisa mendukung dan mengusung Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 sampai dengan 2029. Saya rasa demikian. Terima kasih atas perhatian. Kembali mohon maaf kepada admin Porkom maupun sektor. Kami mohon kebijakannya untuk memberikan kesempatan kepada organisasi kami Karunia Bangsa dapat didaftarkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafe apa namanya ini ya? Kafe apa tadi namanya ini? Kindu. Square. Kindu Square. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Reza Tebet, tinggal di Tebet, Jakarta Selatan. Kebetulan saya juga sebagai Ketua Umum Anies Fans Club Indonesia. Jadi pengalaman saya selama ini, saya sudah jadi relawan dari zamannya Mega Prabowo, Prabowo Hatta, dan Prabowo Sandi. Jadi terakhir saya mendukung Anies Sandi jadi gubernur saat itu. Dan hari ini saya siap berjuang untuk Pak Anies dan siap ditangkap dan siap ditembak gas air mata lagi. Ya, jadi saya siap untuk yang kesekian kalinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan berani mati. Belum ada ya pasukan berani mati Anies ya. Nama saya dari barisan relawan 2024. Zaman Gus Dur ada ya? Barisan pasukan berani mati apa ya? Bisa dibentuk. Jadi kami ada di dalam kelompok volunteer. Dan saya menghimbau kepada rekan-rekan relawan, memang kita yakin kalau saat ini pemilu Pak Anies pasti menang. Tapi jangan lupa kalau ini Pak Anies belum menang. Aku khawatir KPU-nya ini. Iya. Baru mulai aja udah kayak gitu juga. Iya kan? Kurang aja. Iya, kurang aja. Biadab banget tuh. Baru mulai aja udah di Partai Umat itu kalau dari segi persyaratan administratif jauh lebih lengkap daripada partai yang nggak lolos tapi dia diloloskan. Ada 3 itu. Parah. Permasalahan masing-masing di partai tersebut. Saya dapat permainan sebenarnya. Iya, sudah dikuasai semua lembaga negara ada. Saya sampaikan aja di sini. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran rekan-rekan. Makanya terutama dari PKS itu PR buat relawan Anies itu gimana itu solusinya? Iya. Karena ada 2 petinggi PKS akan ditangkap KPK. Nah jadi itu PKS menunggu momen yang tepat. Nah kalau masuk putaran kedua tergantung Prabowo ini mau berlabuh kemana ini. Kalau dia berlabuh ke Ganjar berarti dia memang benar-benar pengkhianat, ya kan? Kalau didukung sama PKS sama ini kok karena dia bela itu terlalu oportunis berarti. Iya. Kalau misalnya dia tersingkir ya dengan Ganjar sama Anies. KPK tangkap Pak Anies jadi tersangka bubar. Nah ini bagaimana usaha kita sebagai relawan untuk menjaga Pak Anies supaya tetap bisa maju dan mendapat PP 20%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Kalau Pak Anies warahmatullahi ditetapkan wabarakatuh. tersangka, relawan harus turun jalan semua. Oh iya harus. Harus Ya, itu ya. dari Komunitas Persatuan Pemuda Melayu Indonesia. Jadi saya mewakili dari Bang Herman, jadi salam buat Mbak Tata ya. Terima kasih atas undangannya, kita bisa berkumpul dan saling kenal di sini. Jadi dari organisasi kita ini membawahi beberapa DPW, yaitu Banyak ya Mbak DPW-nya. DPW Kalimantan Barat, DPW Kalimantan Utara, DPW NTB, DPW Bangka Belitung, DPW DKI Jakarta, DPW Sumatera Selatan, Kota Baru, DPW Sumatera Barat, DPW Aceh Utara. Dan saat ini Abang Herman masih di Kalimantan ya. Dan kebetulan memang kita sangat bersemangat sekali mendukung Bang Anies untuk menjadi presiden di 2024. Karena apa? Ya, terima kasih. Kemarin itu kita kebetulan saya aktif organisasi dari tahun 98 ya di HMI, dan saat ini saya di KOP KAHMI, dan kemarin kita undang Bang Anies untuk peresmian Munas KAHMI di Palu ya, kemarin di Palu, dan alhamdulillah kita turut mendukung beliau ya, dan kita sangat semangat dan optimis sekali bahwa Bang Anies akan naik jadi presiden di 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mainan kafe satu-satunya yang mikirin kebangetan Permainan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSI lolos. Nama saya PS yang abal-abal baru. yang baru. Kami dari rekan Anies Baswedan. Pantas aja sih, siapa tuh Partai Gelora siapa? Fahri Hamzah selalu ini bela Jokowi ya, beberapa kesempatan ya. Saya wakil Jilat-jilat itu kurang ajar Fahri Hamzah. Kan udah nggak mau datang. Sebelumnya kami apresiasi dulu untuk Mbak Tata yang sudah memfasilitasi tempat ini untuk kita bergabung Dukung menantunya, dengan ya visi kan? yang sama, dengan visi yang sama. Insya Allah kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Ya, kami mewakili ketum kami. Salam juga dari ketua umum kami yang beliau saat ini sedang berada di Gorontalo. Sebenarnya rekanan ini adalah kami itu masih bertumbuh ya, masih bertumbuh. Saat ini kami sudah ada 14 DPW dan 37 kabupaten kota dan 1 departemen luar negeri yaitu Uni Emirat Arab. Alhamdulillah kami bersama-sama bisa berjuang dengan teman-teman yang ada di sini dengan satu visi yang sama, yaitu menjadikan Anies Baswedan sebagai presiden Indonesia yang akan sejahtera. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Eci Siti Kuraisin, perwakilan dari AB Center. Ada salam dari Pak Lamo, hari ini tidak bisa hadir sebagai dan merangkap sekjen karena hari ini ada pertemuan pengurus dan suro. Salam berkah, sehat semuanya, semangat. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. AB Center sudah membentuk beberapa wilayah. Saya tidak sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah perwakilan dari AB Center saya sendiri pernah bergabung dengan Perkat, korlapnya Bang Bintang, Bang Yusuf Blegur waktu demo aksi di KPK mendukung Pak Anies kasus formula. Kebetulan saya diminta membaca puisi sajak sebatang lisan waktu itu. Ya, jelaskan itu partisipasi tandanya bahwa kita harus juga mendukung, membela Pak Anies dalam hal kasus apapun karena itu semuanya fitnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu relawan menuju satu hati bersama Pak Anies. Perkenalkan, saya biasa dipanggil Umi Yani, yaitu dari Ketum Satu Hati Indonesia.
Kebetulan satu hati Indonesia. Dan penasehat saya ada di belakang, yaitu Pak Juju. Ya, alhamdulillah. Dan juga ada sekretaris saya di sebelah kanan saya. Alhamdulillah, satu hati sudah 2 provinsi. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan kedepannya bisa terus dan terus maju untuk satu hati bersama Pak Anies. Satu hati bersama. Satu hati bersama. Kita kumpul di sini kan akan jadi satu hati ya untuk Pak Anies, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pak Anies, Pak Anies, Presiden. Pak Anies. Alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hadir di sini mewakili dari Anies Pemimpin 2024. Biasa disebut AP24. Tentu lagi ada acara. Saya sebagai pendukung satu. Kami sudah ada di 30 provinsi dan sekarang sedang ke DPAD untuk di tingkat jauh kita Sulut adalah di Bataju kan permasalahan dua daerah Sulut sama NTT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Apa kabar, Bang? Siapa? Ayo Bang ngomong. Insyaallah, insyaallah. Perkenalkan, saya Ibu Rosraini Rusri, mewakili dari Ibu Prita, yaitu dari SIFA, ya. Nah, karena ketum kami lagi ada acara, maka Ibu memberikan kepada saya untuk mewakili beliau. SIFA itu adalah kepanjangan dari Satu Indonesia for Anies. Jadi ketua kami mengharapkan, ayo kita satu Indonesia mendukung siapa? Mendukung Pak Anies. Ya, insya Allah Pak Anies menjadi presiden di tahun berapa? 2024. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baju hitam. Kacamata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah diperkenalkan untuk bergabung di tempat ini, dan salam kenal dari saya Bu Lila Lustiati dari Bekasi, perwakilan Genggam, Gerakan Pendukung Gagasan Anies Pemimpin. Salam juga untuk bapak-bapak dari ketua kami Bapak Habibie. Dan di samping saya ini sama juga kawan saya Ibu Pen, beliau dari Cipondoh Tangerang dan saya dari Bekasi. Genggam ini asal muasalnya Bu, pertamanya itu dari sosial media, karena kita kebanyakan mendukung Pak Anies. Jadi bagaimana kalau kita para pendukung Pak Anies itu kita buat WA group gitu. Alhamdulillah dari Facebook bikin Genggam seperti ini untuk kemajuan dan untuk Pak Anies di 2024. Hanya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat Bu Tata, juga buat Bu Marlina nih. Perkenalkan, saya dari Sobat Anies Putih. Nama saya Evi Susanti. Saya membawa 3 rekan saya yang mewakili sayap simpul Sobat Anies Putih. Karena kami sudah ada di 36 DPW di Indonesia. Ya, saya juga mewakili ketum saya ya. Jadi tentunya kita di sini satu visi misi ya Pak ya semua ya. Berarti kita harus teriak nih Pak nih. Presiden Anies Baswedan. Presiden Anies Baswedan. Menang. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Lasmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, ini ustazah ini. Ibu Lasmi. Senior. Alhamdulillah Bunda yang telah memberikan tempat untuk kita berkumpul. Saya Ibu Sulasminiwati, Ibu Lasmi dari GRB, Gerakan Rakyat Bersatu. Amin. Saya bergerak menjadi relawan sejak Bapak Yudhoyono, Demokrat. Lalu Pak Prabowo kemarin, alhamdulillah kita mengadakan rapat dan kami kumpulkan semua teman-teman. Ternyata satu dia tujuannya adalah Bapak kita Bang Anies Baswedan. Insya Allah. Saya berharap ada Bapak tadi yang agak pesimis bahwa kita tidak didukung atau sedang didukung oleh dari Nasdem. Jangan khawatir Pak, ada Allah Pak. Kita berdoa, kita bersama, kita berzikir, berjamaah kita bisa, berdoa kita bersama. Kaitkan satu hati, satu misi. Jangan lupa, waktu Pak Anies menjadi gubernur aja kita stres dan khawatir, tapi ternyata Allah bicara lain. Dan dia suruhkan untuk kita, rakyat Indonesia. Harapan kita satu hanya pada Bang Anies yang amanah, hasil kerjanya nyata. Mudah-mudahan Allah memberikan lagi kesempatan untuk bangsa ini agar semuanya tercapai, baik sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang sekarang sedang auzubillah min dzalik. Kita tidak ngerti harus kemana dan kiblat, tapi kita berharap besar hanya kepada Allah. Kita meminta misi-misi kita harus sama, hati kita harus bulat, yakin tekad kita sampai di tujuan dan impian bersama untuk Bang Anies Baswedan. Insya Allah. Baik, kita teriakan Bang Anies Presiden, Bang Anies Presiden, Bang Anies Presiden. Presiden yakin? Menang. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Bu Tata, mungkin kita pernah ketemu ya Bu, masih di Balai Kota. Kalau Mbak Lina kita udah kenal banget. Perkenalkan, saya Luciana, saya dari komunitas Prada Nusantara. Prada Nusantara sendiri singkatan dari Poros Relawan Digitalis Nusantara. Kami membentuk Prada Nusantara latar belakangnya karena kami melihat percakapan di sosmed itu tentang Pak Anies itu memang tinggi dibanding dengan kandidat yang lain. Hanya tone-nya itu negatif. Kebanyakan pendukung Pak Anies itu malah terpancing untuk perang di sosmed. Jadi sampai mungkin kata-katanya yang menjurus ada penghinaan lah gitu ya, atau ada hate speech lah, ada segala macam gitu. Nah, akhirnya kami membentuk Prada Nusantara yang memang fokus hanya di sosmed, tapi bukan untuk perang di sosmed. Kami hanya membuat konten berupa meme atau video yang isinya itu hanya berita baik Anies Baswedan untuk Indonesia. Jadi kami fokus, terima kasih. Setiap hari kami fokus memproduksi sekitar 1 atau 2 konten, entah itu meme atau video, yang insya Allah kami share ke semua sosmed. Ada di Facebook, kemudian ada di YouTube, kemudian ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, kemudian ada di WAG. Mungkin teman-teman juga udah sering kali ya melihat meme yang kami share. Dan pada intinya kami konsisten fokus hanya menyiarkan berita baik saja, tidak untuk berdebat ataupun tidak untuk membuat komparasi dengan kandidat-kandidat yang lain. Kami tidak fokus membuka DPW di provinsi,
karena kami memang fokus untuk di sosmed, membentuk opini, membangun opini Anies Baswedan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kemudian, tapi selain di sosmed, kami punya ada satu program namanya Kopi Prada. Kopi Prada itu singkatan dari Kongko, politik dan inspiratif ala Prada Nusantara. Itu boleh dibilang program door to door kami, tapi bukan ke komunitas relawan. Jadi kami lebih ke anak muda, kemudian kami mungkin ke ibu rumah tangga, ke komunitas hobi, kemudian komunitas pencinta lingkungan. Karena kami berpikir kalau komunitas relawan itu udah pasti mereka akan memenangkan Anies. Nah, kami ambil ceruk yang di situ istilahnya masih mereka belum menentukan mau ke Pak Anies atau tidak. Dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan di sini pun di tengah-tengah orang hebat nih, saya mau minta mungkin akan lebih baik kalau berita-berita baik Pak Anies Baswedan atau kontennya berita baik Pak Anies itu tidak berhenti di handphone Bapak Ibu, tapi tolong kembali di-share di WAG yang semua ada di handphone Bapak ataupun di akun-akun sosmed di Bapak Ibu semuanya. Saya rasa terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan diri, saya Ratna Dewi. Saya adalah wakil Cukup. menyampaikan salam juga kepada Mbak Tata dan Uda John bahwa beliau hadir dan saya membantu. Saya merasa bahwa seperti kita semua merasa sama bahwa di dalam sini adalah orang hebat, orang-orang yang dengan jiwa raga dan penuh ketulusan membela Bapak Anies Baswedan menjadi presiden. Harapan kita semua adalah sama. Kesemangatan kita bersama akan membuat jiwa kita siap untuk berbuat apapun untuk memenangkan Pak Anies Baswedan. Amin. Termasuk termasuk people power. Siap kan Bapak? Siap. Oke. Saya berharap itu saja yang bisa saya sampaikan di depan orang-orang hebat. Kita juga ikut ketularan hebat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Tata, alhamdulillah. Yang saya hormati Uda John yang juga hadir pada hari ini. Yang saya hormati seluruh ketua, sekjen dan anggota, pengurus dari seluruh relawan yang ada, termasuk juga yang saya hormati ini pacar saya juga, Ibu Marina. Perkenalkan, saya Edman Dantes, sekjen dari relawan Dunsana Anies. Ya mungkin nggak banyak ya komen-komennya di WA group, tapi selalu cuma kegiatan aja yang ditemukan. Alhamdulillah kita berjalan bersama-sama. Salam satu perjuangan untuk Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia. Itu menjadi tujuan kita utama. Dan saya juga berpesan kepada teman-teman, mungkin teman-teman banyak yang pengalaman bagaimana kita relawan, termasuk saya sendiri juga. Insya Allah dengan semangat kita seperti hari ini akan membawa kita untuk pada saat-saat tertentu akan membuat Pak Anies menjadi lebih bangga dan membuat Pak Anies menjadi Presiden Republik Indonesia sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan tujuan kita bersama. Dan saya juga berpesan ya sesama relawan, mudah-mudahan kita selalu kompak walaupun ada perbedaan. Cukup perbedaan itu bisa menjadikan sesuatu yang indah, bisa menjadikan sesuatu masukan buat kita. Itu aja. Kami dari Dunsana Anies siap mendukung teman-teman dimanapun berada. Ayo kita sama-sama berkomunikasi, sama-sama bekerja sama di lapangan, menyentuh masyarakat, menghadapi masyarakat. Insya Allah mudah-mudahan Pak Anies Rashid Baswedan
akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya JJ Nurjaman, Ketua DPW Payung Anis. Jadi Payung Anis ini lahir daripada Ciayu Majid Kuningan, di mana lahir daripada tokoh-tokoh Kuningan, di mana Kuningan ini menjadi tempat kelahirnya Pak Anies Baswedan. Dan saat ini kita sudah memiliki beberapa cabang berbagai provinsi untuk bersama-sama berjuang. Salah satu tokoh inisiatornya di sini tadi ada Uda John ya. Nah ini ada salah satu inisiatornya, kemudian Pak Beni, kemudian Pak Tatang, dan beberapa tokoh-tokoh lainnya menjadi inisiator daripada Payung Anis. Demikian, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Mbak Tata dan Mas Dendi dan juga John yang tadi hadir, serta rekan-rekan, sahabat, saudara, para relawan Anies Indonesia yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Blegur. Saya mewakili relawan Brownies atau dikenal dengan nama Bro Anies. Persaudaraan, semangatnya menjadikan Anies lebih egaliter, bisa diterima oleh semua kalangan, semua segmentasi, baik itu aliran politik maupun aliran ideologi. Izinkan saya mau menyampaikan saja sedikit. Beberapa hari yang lalu pengurus Brownies sesuai dengan program silaturahmi dan kunjungan kepada para tokoh dan pemimpin politik kebangsaan, kami mengunjungi Bapak Tamsil Lindrung. Beliau anggota DPD sekaligus Wakil Ketua MPR. Alhamdulillah bersilaturahmi, berinteraksi, bercerita tentang situasi nasional termasuk dengan perspektif politik Pak Anies. Ada usul yang bukan usul ya, malah sudah digagas, sudah di-launching oleh Pak Tamsil Lindrung. Menurut kita sebagai relawan ini perlu dipertimbangkan. Pak Tamsil Lindrung itu meluncurkan program Posko Pilihan Rakyat atau PPR. Semangatnya adalah pertama dalam rangka memberikan program yang bisa menjangkau potensi pemilih seluruh rakyat Indonesia. Mengingat bahwa selama ini yang ada itu hanya basis masyarakat atau rakyat yang terafiliasi partai politik dan beririsan dengan relawan. Tetapi sesungguhnya rakyat ini terlalu banyak, masih banyak yang belum kita sentuh. Kalau meminjam istilah lembaga survei itu swing voter. Tadi disebut ada ibu-ibu, ada mama, ada milenial gitu ya, ibu-ibu sama mama, ada milenial, kalangan profesi. Jadi kenapa tidak dibuat apa yang namanya posko pilihan rakyat dalam rangka mengakomodir seluruh potensi rakyat yang selama ini belum tersentuh oleh partai politik maupun relawan. Kedua, tujuannya adalah dalam rangka memberi penguatan kepada figur Pak Anies. Selama ini kita termasuk relawan, bahkan seluruh masyarakat bergantung sekali sama partai politik dan sangat dipengaruhi oleh oligarki. Bagaimana kalau nanti Pak Anies mempunyai basis dukungan rakyat yang real melalui posko pilihan rakyat ini, Pak Anies punya posisi tawar. Ketika dia jadi presiden, tidak lagi menjadi presiden seperti yang terdahulu, begitu kooptasi para partai politik, oligarki begitu kuat, sehingga harapan mewujudkan rakyat itu mungkin jadi sangat sulit. Nah, ketiga mungkin bercermin dari posko gotong royong. Posko gotong royong, ibu-ibu ingat peristiwa 27 Juli PDIP. Saat itu bagaimana Megawati mendapatkan dukungan politik langsung dari gerakan atau mobilisasi rakyat melalui posko. Posisinya sama, Bu Mega dengan Pak Anies saat ini sama. Bu Mega dulu sama-sama dizalimi, ditindas oleh rejim, berusaha dicegah. Sementara Pak Anies juga seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita memanfaatkan posko-posko pilihan rakyat itu, setiap relawan kalau perlu di rumahnya bikin posko, supaya bisa menjadi magnet, menjadi resonansi terhadap tetangga-tetangga masyarakat yang lain. Bayangkan kalau seluruh provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kelurahan
masyarakat di lingkungan kita itu semua berkibar baliho-baliho spanduk posko pilihan rakyat mendukung Anies. Saya pikir ini akan menjadi nilai tawar yang kuat sehingga oligarki maupun partai politik, dalam hal ini partai politik yang anti terhadap Anies ya, itu akan berpikir ulang. Mungkin itu aja harapannya, dan Brownies insya Allah sangat mendukung dan mensupport inisiatifnya Pak Tamsil Lindrong. Insya Allah per Januari Brownies akan melakukan deklarasi seluruh pengurus Brownies yang ada di Indonesia di seluruh provinsi dan kota kabupaten, termasuk sekaligus mendeklarasikan PPR, posko pilihan rakyat. Saya berharap relawan semua juga mengikuti yang sama sehingga magnet resonansi Anies itu bisa mengkooptasi pikiran-pikiran, pandangan-pandangan politik masyarakat awam. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.